Selamat pagi. Cabai adalah tanaman sayuran yang biasanya sering digunakan sebagai penambah rasa. Cabai dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga banyak dibudidayakan di Indonesia. Meskipun demikian, cabai mudah busuk sehingga umur simpannya tidak dapat bertahan lama. Untuk memperpanjang umur simpan cabai, maka cabai biasa diolah menjadi aneka jenis produk seperti cabai kering, aneka jenis sambal, dan saus sambal. Hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan saus sambal. Saus sambal adalah produk olahan cabai yang dibuat dengan tambahan bahan-bahan lainnya seperti garam, gula pasir, bawang putih, tomat, kunyit, jeruk nipis, dan bahan pengental. Sebagai bahan pengental dapat digunakan tepung maizena atau tepung tapioka yang berfungsi sebagai bahan pengikat dan memberi kenampakan yang mengkilap. Rasa dan mutu saus sambal banyak ditentukan oleh mutu dan varietas cabai. Saus sambal yang beredar di pasaran sangat bervariasi, misalnya sambal Bangkok, sambal Lampung, sambal seafood, sambal balado, dan lain sebagainya. Selain itu, varian rasa saus sambal juga ditentukan oleh tingkat kepedasannya. Misalnya, sambal pedas, sambal ekstra pedas, sambal pedas manis, dan lain sebagainya. Teknik pengemasan juga perlu diperhatikan pada praktek ini. Sebelum memulai praktek, Anda perlu menyiapkan kemasan dan label kemasan. Label kemasan dapat dicetak dengan menggunakan kertas stiker. Pengemasan saus sambal dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan saus yang terbuat dari plastik atau kaca. Alat yang digunakan dalam pembuatan saus sambal adalah sebagai berikut: talenan dan pisau, baskom, blender, panci pengukus, panci dan pengaduk, mangkok, sendok, corong, gelas ukur, timbangan, dan kompor. Bahan yang digunakan dalam pembuatan saus sambal adalah sebagai berikut: 100 gram cabai merah, 30 gram cabai rawit merah, 100 gram tomat, 3 siung bawang putih, 1 ujung ibu jari kunyit, 3 sendok makan air jeruk nipis, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 500 ml air, 2 sendok makan tepung maizena. Pertama-tama, mari kita lakukan proses sterilisasi corong dan kemasan saus dari botol plastik. Panaskan air dalam panci sampai mendidih. Matikan api. Tunggu sampai suhu mencapai 70 derajat Celcius. Ukur dengan termometer. Hidupkan kembali kompor dengan api kecil. Masukkan corong dan kemasan saus. Rebus selama 20 menit. Angkat kemasan dan tiriskan. Mari kita mulai proses pembuatan saus sambal. Buang isi cabai merah dan cabai rawit merah. Lalu kukus cabai. Campur cabai yang telah dikukus, bawang putih, kunyit, dan sedikit air. Haluskan dengan blender. Rebus cabai dan air hingga mendidih. Lalu kecilkan api. Haluskan tomat dengan blender.
Masukkan tomat dan air jeruk nipis ke dalam campuran. Aduk rata. Larutkan tepung maizena dalam air. Masukkan tepung maizena ke dalam campuran. Aduk hingga mengental. Uji kekentalan saus dengan cara sebagai berikut. Siapkan segelas air. Masukkan adonan saus ke dalam air. Apabila adonan sudah mengental saat dimasukkan ke dalam air, maka pemanasan bisa dihentikan. Jika adonan sudah mengental, matikan kompor, lalu dinginkan sebentar. Masukkan saus dalam kondisi hangat ke dalam kemasan botol saus yang telah disterilisasi, lalu tutup kemasan. Letakkan botol saus sambal dalam baskom. Aliri baskom dengan air keran. Air keran harus selalu hidup sehingga air dalam baskom dijaga overflow atau luber. Hentikan proses ini setelah suhu produk mencapai suhu kamar. Keringkan kemasan saus sambal. Pasang label kemasan. Inilah produk saus sambal yang telah siap untuk dipasarkan. Sekarang, mari kita hitung rendemen. Timbang kemasan saus sambal kosong beserta tutup. Timbang semua kemasan yang berisi saus sambal. Lalu, hitung berat bersih produk saus sambal. Hitung rendemen saus sambal dengan rumus berikut ini. Sekarang, mari kita lakukan uji organoleptik pada produk saus sambal. Uji organoleptik ini akan menilai warna, aroma, tekstur, dan rasa. Sifat organoleptik produk saus sambal harus sesuai dengan standar mutu saus sambal. Saus sambal mempunyai warna merah, aroma khas cabai, tekstur kental, dan rasa pedas. Tulis hasil pengamatan tersebut pada tabel ini, yaitu pada penyimpanan minggu ke-0. Untuk pengecekan waktu kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap minggu, buka 1 buah kemasan saus sambal. Lakukan uji organoleptik. Tulis hasil uji organoleptik pada tabel ini, yaitu pada minggu ke-1. Bandingkan dengan hasil uji organoleptik saat produk masih fresh. Adakah perubahan sifat organoleptik? Apabila perubahan sifat organoleptik sudah tidak dapat diterima secara sensoris, maka saus sambal dianggap sudah kadaluarsa. Waktu kadaluarsa kemudian dituliskan pada label kemasan. Apabila tidak terdapat perubahan sifat organoleptik pada minggu ke-1, maka uji organoleptik dilakukan lagi pada minggu kedua dan seterusnya, sampai masa kadaluarsa diketahui. Demikian video tutorial pembuatan saus sambal. Sekarang giliran Anda untuk mencoba melakukan pembuatan saus sambal. Semoga sukses dan terima kasih.